Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru SMP MTS se-Provinsi Jawa Barat? Anak-anakku, siswa-siswi SMP MTS se-Provinsi Jawa Barat beserta seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya akan menyampaikan petunjuk teknis tentang penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK tahun 2020 di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sumber informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, informasi lebih lanjut, marilah kita simak informasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Penerimaan peserta didik baru tahun 2020 untuk tingkat SMK. Oke. Nah, jalur PPDB pada SMK ada 4 jalur. Yang pertama itu adalah jalur afirmasi. Nah, ini kemudian yang kedua jalur perpindahan orang tua. Yang ketiga itu jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini ada 2, yaitu dari nilai rapot unggulan atau kelas industri dan dari perlombaan kejuaraan. Kemudian yang keempat itu adalah nilai rapot umum. Ya, ini tahap kedua. Jadi ada 4 jalur, 5 ya kalau ini karena prestasinya ada 2. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah persyaratan PPDB. Yang pertama adalah ijazah. Kemudian yang kedua akta kelahiran. Yang ketiga kartu keluarga. Yang keempat buku rapot. Dan yang kelima surat tanggung jawab mutlak. Ini nanti ada formnya, ada formulirnya. Kemudian persyaratan khususnya, yang pertama ada kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS bagi jalur afirmasi atau KETM. Ini ada kartu KIP, PKH, KKS, KIS gitu ya. Kemudian yang selanjutnya surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi korban bencana alam atau korban bencana sosial untuk jalur afirmasi. Selanjutnya surat tugas orang tua ini bagi jalur perpindahan atau anak guru. Yang terakhir yaitu piagam dan dokumentasi prestasi ini untuk jalur prestasi. Itu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Selanjutnya, jadwal persiapan PPDB 2020. Ini tanggal 13 Mei 2020 pembagian akun ke sekolah SMP atau MTS. Ini akun diserahkan ke sekolah oleh panitia PPDB Disdik Jabar melalui koordinasi tim pendataan UN SMP MTS Kabupaten Kota. Tanggal 14 Mei 2020 adalah pembagian akun kepada siswa dari SMP MTS. Kemudian tanggal 13 sampai 30 Mei 2020 upload nilai raport. Ini dilakukan oleh sekolah bersama siswa atau melalui operator sekolah ya. Ini di link sekolah.ppdb.disdikjabarprop.go.id. Tanggal 15 sampai 18 Mei 2020 ini input kuota atau daya tampung sekolah. Ini dilakukan oleh SMK ya. SMK yang dituju oleh panitia tentunya. Kemudian tanggal 18 sampai 20 Mei 2020 ini juga verifikasi kuota sekolah ini dilakukan oleh admin cabang Dinas Pendidikan. Tanggal 21 Mei sampai 5 Juni 2020 ini upload dokumen khusus yaitu jalur prestasi kejuaraan, piagam dan foto. Kemudian jalur perpindahan orang tua, surat tugas yang diuploadnya. Kemudian jalur afirmasi KETM itu kartu yang terdaftar pada DTKS. Itu KIP, PKH, KKS, dan yang lainnya ya. Yang ini sesuai dengan tercantum nama peserta didik yang akan melanjutkan. Kalau yang tercantumnya adalah adiknya itu tidak bisa. Oke. Dibantu oleh sekolah ya, ini dibantu oleh sekolah atau bisa mandiri. Kalau sekolah
Ini sekolah.ppdb.disdikjabarprov.go.id. Kalau oleh sendiri atau mandiri melalui pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Kemudian tanggal 5 sampai 7 Juni ini verifikasi kelulusan di sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Oke, selanjutnya jadwal PPDB tahap 1. Nah, pembukaan pendaftaran ini dimulai dari tanggal 8 sampai 12 Juni. Ini bisa mandiri atau bisa dari sekolah asal SMP atau MTS. Kemudian tanggal 15 Juni sampai 17 Juni ini verifikasi data siswa. Kemudian tanggal 18 Juni rapat Dewan Guru penetapan. Kemudian tanggal 19 Juni ini koordinasi atau laporan ke Disdik. Tanggal 22 Juni ini adalah pengumuman. Ini hal yang penting. Jadi pengumuman tahap 1 itu pada tanggal 22 Juni 2020. Setelah pengumuman itu tanggal 23-24 Juni adalah daftar ulang. Nah, ini tahap 1 itu adalah jalur afirmasi, kemudian perpindahan orang tua, anak guru, prestasi nilai rapot unggulan atau kelas industri. Jadi ada 4 jalur pada tahap pertama. Oke, jadwal PPDB tahap kedua. Ini SMK ya. Kalau tahap kedua ini adalah jalur prestasi nilai rapot umum. Tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli ini pendaftaran online mandiri. Kemudian tanggal 2 sampai 3 Juli ini verifikasi data oleh siswa. Kemudian tanggal 6 Juli seleksi pengolahan skor ini oleh panitia ya. Kemudian tanggal 7 rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB dan dikoordinasikan dengan Disdik ini tanggal 7 Juli. Tanggal 8 Juli ini pengumumannya. Jadi ini hal yang pentingnya adalah pengumuman pada tanggal 8 Juli 2020. Kemudian setelah pengumuman daftar ulang tanggal 9 sampai 10 Juli. Ada 2 hari untuk daftar ulang. Dan yang terakhir adalah tahun pelajaran baru yaitu tanggal 13 Juli 2020. Oke. Selanjutnya kuota PPDB untuk SMK. Lihat di sini ada yang pertama 5% ini jalur perpindahan orang tua ya. Dan anak guru ini hanya 5%. Kemudian yang 20% ini adalah afirmasi atau KTM. Yang 5% ini adalah prestasi kejuaraan. Yang 30% ini adalah nilai rapat unggulan atau kelas industri. Dan yang terakhir yang 40% adalah prestasi nilai rapot umum ya. Ini yang tahap kedua. Itu kuota PPDB untuk SMK. Sekarang pengertian jalur PPDB. Yang pertama zonasi. Apa itu zonasi? Yaitu jalur PPDB bagi calon peserta didik berdasarkan sistem pembagian wilayah dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik. Untuk tingkat SMK, ini zonasi tidak dipakai ya, kecuali kalau di afirmasi ada nilai yang sama, jumlah kartu yang sama, kemudian nilainya sama, maka dilihat jarak, bukan zonasinya tapi jaraknya. Jadi untuk SMK zonasi ini tidak dipakai. Yang kedua afirmasi. Afirmasi itu adalah jalur PPDB bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau KTM. Dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan terdaftar pada data terpadu kerawanan sosial atau DTKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Misalnya KKIS ya, kemudian KIP, PKH, KKS dan kartu yang lainnya yang terdaftar siswanya akan melanjutkan ada namanya di kartu tersebut, bukan atas nama adiknya atau kakaknya. Selanjutnya jalur perpindahan.
jalur perpindahan ini yaitu jalur PPDB bagi calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua atau bagi anak guru, tenaga pendidik, dan kependidikan. Yang keempat, jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah jalur PPDB bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan perolehan nilai rapot ini, nilai akademik rapot. Yang kedua, perlombaan kejuaraan. Oke, yang selanjutnya sekolah pilihan untuk SMK ya yang dapat dipilih calon peserta didik. Jalur afirmasi. Ini ada 2 pilihan untuk sekolah SMK, ada 2 sekolah yang bisa dipilih atau 1 pilihan SMK tapi bisa memilih 2 program kompetensi keahlian. Ini tanpa zonasi. Yang zonasinya tidak ada ya di SMK, tidak berlaku. Yang ketiga ini perpindahan orang tua atau anak guru. Ini hanya bisa memilih 1 SMK saja dan bisa memilih 2 program kompetensi keahlian. Ini tanpa zonasi juga. Yang selanjutnya jalur prestasi nilai rapot. Ya, yang jalur prestasi nilai rapot ini nilai rapot unggulan atau kelas industri ini hanya 1 SMK atau 1 sekolah saja yang bisa dipilih, tapi bisa memilih 2 program kompetensi keahlian. Yang kedua nilai rapot umum ini bisa memilih 2 sekolah SMK atau 1 SMK tapi 2 program kompetensi keahlian ya. Nah, masih prestasi yang perlombaan ini hanya bisa memilih 1 sekolah SMK saja tapi bisa memilih 2 program kompetensi keahlian. Ini tanpa zonasi. Jadi di SMK ini tidak ada zonasi. Zonasi hanya diberlakukan untuk SMA. Selanjutnya pendaftaran PPDB SMK tahap 1. Tahap 1 tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2020 itu jalur afirmasi atau KTM, 2 jalur perpindahan orang tua, 3 jalur prestasi nilai rapot unggulan atau kelas industri, yang keempat adalah jalur prestasi kejuaraan. Itu untuk tahap pertama. Jika tahap pertama ini tidak lolos, maka dapat mendaftar di tahap kedua, yaitu tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2020. Jalur atau tahap kedua ini hanya 1 jalur, yaitu jalur prestasi nilai rapot umum. Oke, selanjutnya seleksi SMK. Untuk afirmasi tadi sudah dijelaskan hanya 20%. Oke, ini bisa diseleksinya dari jarak ya. Kemudian jika jaraknya sama, maka dilihat usianya. Yang kedua untuk perpindahan orang tua yang 5% atau anak guru. Oke, ini juga dilihat dari jarak ya. Kalau jaraknya sama, maka dilihat usianya. Yang ketiga prestasi kejuaraan, ini 5%, dilihat atau diseleksinya dari skor piagam. Nanti akan ada nilainya ya. Kalau skornya sama, maka akan dilihat jaraknya. Siapa yang terdekat itu yang lebih unggul. Kemudian yang keempat adalah prestasi nilai rapot unggulan atau kelas industri yang 30%. Ini dilihat atau diseleksi dari akumulasi nilai rapot, persyaratan khusus, dan nilai minimal mapel tertentu. Ini nanti ada syaratnya. Kalau tidak salah itu matematika dan IPA minimal 80 ya. Itu syaratnya. Kalau skornya sama, ini bisa dilihat dari jaraknya. Siapa yang lebih dekat itu yang lebih unggul. Dan yang terakhir prestasi nilai rapot umum, ini yang 40%. Yang pertama yang diseleksinya adalah pemeringkatan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 mata pelajaran kelompok A. Yang kedua, jika nilainya sama, maka dilihat dari jaraknya. Ya, dari jaraknya, kalau jaraknya lebih dekat itu pasti akan lebih unggul. Ya, ini tahap kedua untuk rapot nilai rapot umum. Oke, yang selanjutnya daftar ulang. Ini daftar ulang belum bisa ditentukan karena disesuaikan dengan perkembangan masa darurat atau protokol COVID-19. Nanti ketika daftar ulang, siapkan dokumen persyaratan, bawa fotokopi dan perlihatkan aslinya.
Kemudian bukti tanda diterima. Siapkan bukti tanda diterima, cetak dari website PPDB setelah pengumuman. Bagi calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal, ingat nih, tanpa pemberitahuan maka dianggap mengundurkan diri. Jadi jika tidak mendaftar ulang sesuai jadwal, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, selanjutnya sanksi. Nih, hati-hati bagi calon peserta didik ya dan orang tua calon peserta didik yang memalsukan dokumen persyaratan akan dikenai sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini selanjutnya alamat untuk pertanyaan atau pengaduan bisa melalui ppdb.disdik.jabarprop.go.id. Ini website yang resmi ya. Kemudian email ppdb@disdik.jabarprop.go.id. Ini Facebook @disdikjabar, Twitter @disdik_jabar, di IG disdikjabar. Informasi resmi PPDB 2020 untuk SMA, SMK, SLB ya, yang kita bahas SMK ini semua sama websitenya, yaitu melalui disdikjabarprop.go.id atau ppdb.disdik.jabarprop.go.id. Ini untuk informasi terkait web PPDB. Nah, untuk informasi terkait simulasi PPDB yang bisa dimanfaatkan calon pendaftar untuk SMA dan SMK ini melalui dapodik.disdik.jabarprop.go.id _elok. Oke, selanjutnya alur pendaftaran PPDB secara mandiri. Nah, ini yang terpenting jika kalian ingin mendaftar secara mandiri dari rumah. Ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, calon peserta didik meminta akun ke SMP MTS asal melalui media sosial yang memungkinkan dan mengikuti protokol COVID-19. Ini mulai tanggal 19 Mei. Setelah itu, calon peserta didik memasukkan data dan mengupload persyaratan khusus sesuai jalur yang diminati peserta didik ke aplikasi PPDB. Ini alamatnya pendaftar.ppdb.disdik.jabarprop.go.id pada tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Juni ini upload ya dan mengisi data. Ini belum ada sekolah tujuannya. Jangan takut karena nanti sekolah tujuan akan muncul pada pendaftaran. Ini calon peserta didik memilih jalur PPDB dan sekolah tujuan yang diminati. Nah, nanti akan muncul tujuan sekolahnya yang diminati pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juni. Ini untuk tahap pertama dan atau 25 Juni sampai dengan 1 Juli ini untuk tahap kedua. Setelah melakukan pendaftaran, calon peserta didik melakukan verifikasi ulang data pendaftaran dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Setelah itu, ingat, data pendaftaran yang sudah disubmit oleh calon peserta didik tidak dapat diubah atau dicabut. Ingat nih, jadi sebelum submit, dicek ulang, diverifikasi, dilihat barangkali data yang dimasukkan itu belum sesuai ya. Setelah itu baru calon peserta didik mencetak atau print out bukti pendaftaran. Oke, selanjutnya adalah alur pendaftaran PPDB melalui sekolah asal. Ini calon peserta didik menyampaikan data persyaratan khusus sesuai jalur PPDB yang diminati ke sekolah asal, SMP atau MTS melalui media sosial, misal di foto, dikirim melalui jasa pengiriman berbasis online yang memungkinkan dan mengikuti protokol COVID-19. Ini mulainya tanggal 14 Mei ya. Kemudian setelah itu sekolah asal memasukkan data persyaratan khusus calon peserta didik ke aplikasi PPDB, yaitu sekolah.ppdb.disdik.jabarprop.go.id. Ini tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni. Setelah itu baru pendaftaran. Pendaftaran sekolah asal membantu memilihkan jalur PPDB dan sekolah tujuan yang diminati oleh calon peserta didik. Jadi sekolah tujuan akan muncul di tanggal ini, di tanggal 8 Juni
sampai dengan tanggal 12 Juni untuk periode pertama. Untuk periode kedua di tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli. Setelah pendaftaran, baru sekolah asal melakukan verifikasi ulang data pendaftaran dan melakukan submit data calon peserta didik sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Ingat, data pendaftaran yang sudah disubmit oleh sekolah asal tidak dapat diubah atau dicabut. Jadi, sebelum klik submit harus diverifikasi dulu, dilihat dulu apakah datanya sudah betul atau belum. Setelah submit, baru sekolah mencetak print out bukti pendaftaran. Itu alur pendaftaran PPDB melalui sekolah asal. Selanjutnya, struktur kurikulum SMP dan MTS. Karena kurikulum SMP dan MTS ini berbeda, maka ini harus disamakan dulu untuk keperluan seleksi PPDB ini ya. Yang pertama, nilai rapot yang diakumulasikan hanya mata pelajaran kelompok A. Konten sama SMP dan MTS dari pusat. Jadi untuk SMP ini kelompok A, pendidikan agama, kemudian PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Untuk MTS pun sama. Ini kelompok A, jadi pendidikan agama Islam, ini yang poin A, B, C, dan D-nya dirata-ratakan. Kemudian PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Jadi nanti sama ya 7 mata pelajaran. Yang kedua itu pendidikan agama di MTS dirata-ratakan antara A, B, C, D. Tadi sudah dibahas ya, ini yang poin A, poin B, poin C, dan poin D ini dirata-ratakan. Yang ketiga, kelompok B tidak diakumulasikan karena antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya dapat berbeda jenis muatan lokalnya. Jadi yang kelompok B ini tidak diakumulasikan. Jadi yang diakumulasikan hanya kelompok A saja. Oke, next selanjutnya adalah penyekoran prestasi Kemendikbud atau Kemenag. Ini untuk jalur prestasi kejuaraan. Ini di kejuaraan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud atau Kemenag. Ini juara internasional, juara 1 sampai juara 3. Untuk kategori tunggal ini juara 1 internasional, juara 2-nya. Kemudian ini juara 3-nya. Dan untuk beragunya ini juara 1-nya, juara 2, dan juara 3. Untuk juara nasional ini juga sama. Ini juara 1, 2, 3 nasional. Untuk kategori tunggal juara 1-nya ini, juara keduanya ini, juara ketiganya. Untuk beragu ini juara ke-1, juara kedua, juara ketiga. Untuk level provinsi, kejuaraan level provinsi untuk kategori tunggal, ini skornya juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Untuk kategori beragu, skor untuk juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Juara harapan provinsi, ini untuk tunggal, skornya adalah 275 dan untuk beragu 260. Yang terakhir adalah level atau tingkat kabupaten kota. Ini juara 1-nya, untuk juara 2-nya tunggal dan juara 3 tunggal. Untuk kategori beragunya juara 1, ini juara keduanya dan juara ketiganya. Itu penyekoran prestasi yang diadakan oleh Kemendikbud atau Kemenag. Selanjutnya, tabel penyekoran prestasi non-Kemendikbud Kemenag. Nah, ini kejuaraan yang dilaksanakan di luar Kemendikbud dan Kemenag ya, yang dilaksanakan oleh klub-klub misalnya atau oleh organisasi lain di luar Kemendikbud dan Kemenag. Ini untuk juara internasional, juara 1 sampai 3, kategori tunggal ini nilainya atau skornya juara 1, juara 2, dan juara 3. Untuk kategori beragu juara 1, juara 2, dan juara 3. Kemudian level nasional. Ini ada juara 1, 2, dan 3. Untuk kategori tunggal juara 1,
juara kedua, juara ketiga. Untuk kategori beragunya juara 1, juara 2, dan juara 3. Untuk level provinsi atau tingkat provinsi ini juara 1, 2, dan 3. Skor untuk kategori tunggal ini juara satunya, juara keduanya, dan juara ketiganya. Untuk kategori beregu juara 1, juara 2, juara 3. Untuk juara harapan provinsi ini skor tunggal, skor untuk kategori tunggal, kemudian ini skor untuk kategori beregu. Yang terakhir untuk tingkat kabupaten kota juara 1 sampai dengan 3. Ini juara 1 skornya untuk kategori tunggal, juara 2, juara 3. Untuk kategori beregu juara 1, juara 2, dan juara 3. Oke. Kemudian persyaratan khusus jalur prestasi nilai rapot unggulan ya. Ini nilai rapot unggulan atau kelas industri di SMK. Yang pertama untuk bidang keahlian teknologi rekayasa. Ini rata-rata persyaratan nilai rata-rata minimal 80 untuk mata pelajaran IPA dan matematika. Tidak buta warna ya. Kemudian yang kedua bidang keahlian energi dan pertambangan. Ini juga sama, mata pelajaran IPA dan matematika itu minimal 80, tidak buta warna. Untuk ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga sama, rata-rata nilai IPA dan matematika itu minimal 80. Ini juga tidak buta warna. Yang keempat, bidang keahlian kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ini nilai rata-rata pelajaran IPA dan matematika ini 80. Ini juga tidak buta warna. Nah, untuk bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi ini sama, persyaratan nilainya minimal 80 untuk mata pelajaran IPA dan matematika. Tapi persyaratan khususnya ini tidak buta warna dan tinggi badan. Ini tinggi badannya ya. Kemudian yang keenam, kemaritiman. Ini juga sama, nilai rata-rata minimal 80 untuk mata pelajaran IPA dan matematika. Tidak buta warna dan tinggi badannya juga sesuai. Yang ketujuh untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen. Ini nilai rata-rata minimal 80 untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Ini tidak disyaratkan persyaratan khususnya ya. Kemudian yang kedelapan, bidang keahlian pariwisata. Ini sama dengan bisnis dan manajemen. Persyaratan nilai rata-rata minimal 80 untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan mata pelajaran matematika. Ini persyaratan khususnya hanya tinggi badan saja. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah bidang keahlian seni dan industri kreatif. Nilai rata-rata minimal 80 untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Ini persyaratan khususnya tidak dicantumkan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah informasi yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.